ini kan summary saya selama berprosesi mempunyai profesi seperti ini kan, saya mencatat kira-kira tipenya itu kayak apa sih. Ciri satu yang tidak bisa lepas kalau orang pernah jadi dewa itu tidak tegaan. Kan ada orang yang tega kan, sampai bisa membunuh orang. Ini ciri orang di alam dewa itu tidak tegaan, nggak tegaan aja bawaannya. Kan kita membahas tentang alam dewa. Di alam dewa itu tidak ada perbatasan waktu. Pagi, siang, sore, malam itu sama aja. Jadi kadang-kadang orang datang dari sana itu kesini susah tidur, terbawa kebiasaan itu. Udah beberapa kasus terjadi seperti itu. Dan kalau sudah diingatkan, udah ya kamu udah bukan dewa lagi. Kamu udah tidur, waktunya tidur gitu. Jadi tidur. Karena kalau enggak, nah itu kan alam dewa tuh terang, benderang, bahagia, nyaman aja gitu, enak. Tapi kan sekarang udah jadi manusia, udah beda. Udah, iya, ada sisi gelap dan terang. Ada yang masuk alam dewa, ada yang masuk alam neraka, ada yang jadi binatang, ada yang jadi hantu, ada yang jadi jin. Dan ciri-ciri itu ada, terbawa dalam kehidupan ini. Jadi kecenderungan-kecenderungan itu terbawa dalam kehidupan berikutnya, apapun yang terjadi di sana. Seperti itu. Jadi manusia ya sering banyak. Jadi binatang yang saya pernah ketemu itu burung, ular. Karena dia bilang, kok jalan saya kok begini-begini, katanya kayak ular. ada tangan dua, nggak ada tangannya, ada ekornya nggak ada. Oh ya ini ular ya, katanya gitu. Jadi dia bilang, kok seperti ular ya? Ya coba cek beneran ular bukan gitu. Ada yang ayam, ada yang macam-macam deh binatang itu. Jadi menarik dan saya suka kepo. Cek yang bener nih. Coba tarik mundur lagi sis, minum dulu deh sis daripada batuk kasihan. Saya tarik mundur lagi, apa yang menjadi penyebab jadi itu gitu. Jadi misalnya masuk ke alam peta misalnya, ternyata betul peta itu terjadi karena kemelekatan. Dia melekat sama apapun yang bisa jadi peta, melekat sama keluarga jadi peta, melekat sama harta benda jadi peta, melekat sama apapun bisa jadi peta. Makanya Buddha udah bilang jangan melekat, jangan itu. Jadi mereka bisa menggambarkan dirinya pada saat kehidupan di mana dulunya ya. Tapi bisa tidak kalau misalnya ada pernah atau tidak mereka bisa menggambarkan lingkungan sekitarnya begitu. Misalnya ikan, dia bilang di sekelilingnya itu air, saya di dalam air. Loh, oke, kena dalam air, badannya kayak apa gitu. Oh, badan saya ikan. Terus coba cek ada komunitasnya atau sendiri gitu. Ada yang burung gitu, burung terbang gitu. Itu bisa. Jadi nggak apa-apa kan, kita sudah mengerti terus dilepas. Jadi tidak lekati di situ, tidak akan berbahaya. Karena harus saat itu pun dilepas gitu. Iya. Berarti regresi itu bisa mundur jauh ya, mistis ya? Jauh. Ya. Ada yang, tapi saya belum pernah ketemu yang Atlantis, belum pernah. Kan kalau guru saya pernah ketemu, karena kan mencari apa yang jadi, apakah pernah ada di dalam kehidupan Atlantis misalnya. Nah, guru saya pernah ketemu murid salah satu kliennya, dia itu masuk di zaman Atlantis. Seperti itu. Jadi dia cerita bahwa ternyata Atlantis itu memang ada. Dan itu megah sekali, bagus sekali katanya. Ya saya kan cuma diceritain aja, jadi saya tidak tahu secara langsung karena belum pernah ada klien yang masuk ke dalam Atlantis. Memorinya maksud saya. Iya. Kalau di alam surga sering banget. Bisa kliennya bisa cerita bagaimana gambaran alam surga begitu sis? Ternyata gambaran alam surga itu tidak seperti apa yang umum
ketahui. Iya. Jadi alam surga itu beda-beda kan, ada 6 tingkat alam surga kan, 6 Iya. tingkat alam dewa, dewa loka itu ada 6, dan setiap alam itu beda warna energinya. Oh, Jadi gitu. saya selalu bertanya apa warnanya. Kalau dia bilang badan saya tidak berbentuk, oh, oke. Apa warnanya? Putih. Oh, itu di Catu Maharajika. Iya. Ada putih. Tapi semakin tinggi warnanya berbeda sampai tidak berwarna, sampai tidak berbentuk. Jadi dewa itu juga ada dewa, ada dewi, ada yang bentuknya laki-laki, ada yang bentuknya perempuan, dan ada yang bersayap, ada yang tidak bersayap. Jadi tidak selalu bersayap. Oh, Yang begitu. pasti energinya ringan dan bersinar. Yang pasti. Apakah setiap surga dari setiap surga dari agama itu semuanya sama bentukannya begitu? Kalau yang sering ketemu itu adalah di alam putih, Catu Maharajika. Ada juga yang lain-lain, misalnya ada warna. Saya jangan cerita warna ya di sini karena nanti orang jadi tersugesti. Iya. Alamnya warnanya ini. Kalau putih mah umum, itu Catu Maharajika biasanya masuk ke sana. Tapi kalau di Tawatimsa atau di Tusita itu beda warnanya, dan alam Brahma juga beda lagi. Jadi saya selalu bertanya warnanya apa, bentuknya apa, nanti saya tahu itu di alam mana kurang lebihnya, seperti itu. Jadi nanti setelah selesai session saya kasih baca nih ciri nih orang datang dari alam dewa seperti ini. Dan tadinya mereka kan ragu-ragu apa iya beneran saya bisa jadi dewa gitu kan. Tapi begitu dikasih baca, ini kan summary saya selama berprosesi, mempunyai profesi seperti ini kan, saya mencatat kira-kira tipenya itu kayak apa sih. Ciri satu yang tidak bisa lepas kalau orang pernah jadi dewa itu tidak tegaan. Kan ada orang yang tega kan, Iya. sampai bisa membunuh orang. Ini ciri orang di alam dewa itu tidak tegaan, nggak tegaan aja bawaannya. Sampai ditipu orang misalnya. Iya. Itu ciri salah satunya adalah begitu. Tapi saya tidak bongkar semua ciri. Nanti udah nggak menarik lagi datang ke saya. Iya. Ya jadi bisa jadi kita-kita yang kadang merasa nggak tegaan, ya nggak tahu berapa ribu tahun yang lalu pernah terlahir di alam dewa. Sedikit-sedikit melihat yang susah, ya. Ya bawaannya nggak tegaan aja. Kan nggak semua orang begitu. Iya. Kalau coba misalnya yang pernah datang dari alam ini deh, Asura. Asura. Itu kalau ciri orang datang dari alam Asura itu kalau lagi bawa mobil nggak boleh dipotong orang, bawaannya marah. Itu saya juga pernah kayak gitu dulu. Saya pernah jadi peta, saya pernah jadi binatang, jadi kerbau. Itu untuk saya. Tapi dari klien-klien juga ada yang masuk neraka dingin. Yang saya nggak pernah tahu tuh dulunya ada neraka dingin. Saya baru tahu, saya pikir neraka itu kan panas dari gambar-gambar. Gambar-gambar ya. Iya, nah klien yang satu ini lain sendiri. Bu, AC-nya boleh tolong dikecilin nggak Ibu? Tapi naikin ya ininya. Enggak, saya nggak pegang-pegang remote AC. Kenapa? Aduh, dinginnya nusuk sampai ke dalam, sampai ke tulang. Astaga, coba ini alam apa? Kayaknya ini neraka deh Bu. Ya udah keluar dari sana, nggak perlu ditelusuri lagi kalau itu menderita ya, karena dia kan sudah pernah alami. Nah tapi saya bertanya lagi, nah itu terjadi setelah kita tahu di kehidupan sebelumnya dia melanggar sila lah pokoknya. Sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima semua dilanggar. Neraka, beneran itu ada neraka. Kalau untuk Yang sekarang melanggar juga bisa panas dingin. Nggak usah. Gak cuma dingin. Bener, itu pun Buddha ada sebut loh di Sutta bisa panas dingin, bener itu.
Tapi kalau kita udah biasa jaga sila, kita jadi lupa emang kayak apa rasanya kalau melanggar sila gitu ya. Dan udah bisa jaga sila jadi nggak mau melanggar sila gitu. Iya. Ini pengalaman pribadi ya sis, karena sudah tahu manfaat dari menjaga sila dan tidak lagi mau melanggar sila. Nah itu jadi kita punya rem pakem gitu. Jadi seperti itu. Kalau kita udah biasa jaga sila